Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita lanjutkan kuliah praktek sistem informasi manajemen. Kalau minggu yang lalu Bapak sudah menyampaikan bagaimana kita melakukan identifikasi dan desain output, maka kali ini kita akan mencoba memahami bagaimana mengidentifikasi atau mengenali data input dan bagaimana mendesain input ya, mendesain peralatan ataupun mendesain uh, aplikasi input. Nah, di dalam kuliah hari ini tujuannya antara lain adalah agar mahasiswa memahami proses identifikasi atau pengenalan dan mendesain input ataupun eh, proses masukan ya input itu. Lalu membuat desain input atau desain untuk proses masukan, misalnya menggunakan form atau menggunakan tabel, terserah ya nanti seperti apa. Nah, ini untuk langkah-langkah awalnya adalah kita akan membuat sama seperti membuat output, itu membuat tabel-tabel yang terkait dengan pengenalan data-data inputan atau data-data yang harus dimasukkan untuk di entry. Nah, untuk membuat tabel ini, maka sebaiknya adalah adik-adik sudah mengumpulkan dahulu hard copy ataupun semacam dokumen-dokumen dari misalnya sebuah proses, sebuah sistem atau misalnya dokumen dari suatu lembaga misalnya ya yang terkait dengan data yang perlu di entry. Misalnya kalau di kampus untuk mahasiswa baru misalnya ada form pendaftaran. Nah, itu adalah termasuk input ya, jadi proses inputan atau pemasukan data. Kemudian kalau di perpustakaan misalnya ada form peminjaman. Nah, di sana kita memasukkan data bukunya misalnya semacam itu. Nah, setelah adik-adik mempunyai dokumen-dokumen dalam bentuk hard copy boleh atau soft copy-nya, kemudian baru kita membuat tabel semacam ini. Yang pertama kepalanya ataupun kolom utamanya itu nama input ya, nama inputannya apa. Nama inputannya misalnya tadi data mahasiswa baru misalnya ya, data mahasiswa baru. Atau misalnya peminjaman buku. Kemudian alat untuk entry datanya itu juga kita jadikan kolom nama kolomnya ya. Alat untuk entry data. Bisa dengan HP gitu ya, bisa dengan komputer, laptop, bisa HP, bisa laptop, bisa apalagi misalnya PC boleh ya alat untuk entry data. Atau cukup dengan HP saja misalnya gitu, nggak apa-apa. Kemudian bentuk inputnya seperti apa? Apa bentuknya form gitu ya, tadi yang Bapak sampaikan, atau bentukannya tabel langsung, atau bentukannya eh, misalnya apa ya, tabel, form, kemudian misalnya yang kita pakai misalnya dengan barcode itu juga bisa inputan. Jadi misalnya kalau adik pernah di swalayan, sana kita menyodorkan barang di mana barang itu ada barcode-nya itu juga bentuk inputan. Jadi pembacaan secara otomatis oleh peralatan untuk barcode. Itu contoh saja. Kemudian bentuk inputannya seperti apa? Tadi alat inputnya sudah, bentuk inputnya tadi form itu tadi ya udah ya barcode. Kemudian yang menyediakan data. Yang menyediakan data bisa dari sisi penggunanya atau entitas luar dari pengguna, misalnya kalau minjam buku tadi adalah anggota, bisa dari sisi administratornya, misalnya untuk menginputkan data-data bukunya nanti administratornya yang memasukkan, misalnya jumlah bukunya ada berapa yang masih bisa dipakai, ada berapa itu administrator. Lalu yang mengentry data ini biasanya admin ya, admin. Kemudian periode input, apakah dia dilakukan secara periodik setiap hari atau dalam 2 minggu sekali atau seminggu sekali atau 2 bulan sekali gitu ya. Lalu deskripsi inputnya apa? Jadi misalnya tadi apa
Dokumen inputnya untuk apa? Oh, ini proses memasukkan data mahasiswa baru, oh, proses untuk peminjaman buku, proses apa dan seterusnya. Jadi nanti bisa membuat data inputan semacam ini untuk mengenal. Jadi data yang akan digunakan itu apa saja, itu dari sana bisa dari input data, identifikasi input ya. Kemudian untuk mendesain masukan atau inputan, kita bisa menggunakan yang tadi Bapak sampaikan, misalnya hard copy atau bisa soft copy boleh kalau dapat soft copy-nya. Ya soft copy misalnya dalam bentuk form-form yang ada di website atau mungkin punya hard copy-nya misalnya. Itu bisa digunakan sebagai contoh desainnya. Biasanya sih kalau kita membuat sistem kita mendapat permintaan ataupun dari penggunanya atau dari yang pemesan dari software atau aplikasi itu yang minta untuk dibuatkan formnya semacam ini misalnya, atau kalau enggak form inputannya misalnya seperti tadi barcode, nanti secara otomatis terbaca semacam ini gitu ya. Jadi nanti datanya masuk langsung otomatis bisa disimpan ya, kalau sudah masuk semua begitu satu barcode kebaca, data yang lain tampil, itu bisa. Jadi nanti tergantung bagaimana permintaan, selain dari kita bisa mendapatkan dari form hard copy maupun soft copy yang sudah mungkin bisa jadi sudah ada ya. Bisa jadi suatu lembaga itu sebenarnya sudah punya sistem tapi perlu diperbaiki. Nah, kurang lebih seperti itu deh ya untuk inputan, baik itu pengenalan apa yang data yang perlu diinput maupun bagaimana form inputannya. Nanti kalau membuat formnya seperti apa? Nah, ini Anda bisa, adik-adik bisa kalau misalnya untuk desainnya semacam ini bisa menggunakan yang kemarin Bapak sampaikan ya, bisa pakai Smart Draw, Smart Draw ya, Smart apa itu Cloud, Smart Cloud Draw ya, Smart Cloud. Jadi bisa coba dibuka lagi, nanti di sana kita bisa membuat bentuk-bentuknya semacam ini. Kita bisa mendesainnya secara online ya. Smart Draw coba sih kita coba akses yang kemarin ya. Smart Draw itu